Cinta, satu kata yang mengandung sejuta makna. Cinta tidak mengenal batas, saat kamu menemukannya pada seseorang, apapun bisa kamu lakukan termasuk menentang dunia. Jatuh cinta adalah suatu hal yang indah, tapi ada satu hal yang lebih penting untuk dipertanggungjawabkan, ialah sebuah komitmen saat mengucapkan janji suci. Cinta sejati tidak hanya membutuhkan perasaan yang tak terlihat, tapi juga itu membutuhkan perlakuan yang dapat dilihat mata telanjang. Menariknya cinta tidak mengenal waktu, tempat, asal, dan suku. Seperti yang terjadi pada aktor Joda Akbar atau Ishq Subhanallah, Raffi Bhatia, yang menemukan cintanya kepada kru Antv Yulida Handayani. Keduanya menikah dan memiliki satu orang putra bernama Yuraf. Balik lagi pada komitmen, Raffi telah mengkonfirmasi perpisahannya dengan Yulida. Alasan dibaliknya ialah karena perbedaan culture atau budaya atau bahasa yang membuat Yulida tidak bisa menetap di Mumbai. Cinta Raffi dan Yulida bersemi bersama. Di saat perpisahan, Raffi menyalahkan semuanya atas dirinya. Raffi menyatakan Yulida tidak memiliki teman di Mumbai yang membuatnya sangat merindukan keluarganya. Raffi juga menyalahkan atas dirinya yang sibuk mengejar karir sehingga ia tidak bisa memberi waktu luang yang berkualitas pada Yulida juga anaknya. Terlepas dari kesalahan Raffi, ia menyadari bahwa beberapa poin harus terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum menikah. Faktanya, Raffi dan Yulida menikah karena Yulida terlebih dahulu memiliki momongan, dan untuk itu sebuah pernikahan dilaksanakan pada usia kehamilan 3 bulan. Kini setelah berpisah, hak asuh anaknya jatuh pada Yulida. Meski demikian, Raffi berjanji akan menafkahi putranya itu. Berangkat dari kisah cinta Raffi dan Yulida yang mudah dan singkat, berikut ada beberapa kisah aktor TV dan aktor layar lebar dalam memperjuangkan cinta meski harus kawin lari. Kalau kemarin ada Malaika Aurora yang mengatakan Jodie Kajol dan Shah Rukh Khan akan membuat malu Rama dan Sinta, nah Rama Sinta versi dunia nyata ini kayaknya gak bakal malu-malu amat nih. Bahkan mungkin mereka berhasil menunjukkan cinta yang suci dan murni dua pasang kekasih masih ada di dunia hingar-bingar ini. Adalah Rama dan Sinta versi serial Ramayana MNC TV, dua pemerannya itu Gurmit Choudhary atau Rama yang menikahi kekasihnya Sinta yang diperankan oleh Debina Bonerjee. Di Indonesia sendiri, aktor bermata sensual ini dikenal melalui serial TV Antv seperti Man dalam serial Git atau Yash dalam Punar Viva. Faktanya nih, sebelum Gurmit Choudhary dan Debina Bonerjee ini menikah resmi di hadapan orang tua mereka di tahun 2011, dua kekasih ini kawin lari dan menikah diam-diam. Bukan sebuah gosip murahan, Gurmit Choudhary menyatakan perihal kawin lari mereka ini di laman Instagramnya. 15 Februari 2011 adalah tanggal resmi pernikahan mereka setelah sebelumnya menikah diam-diam di tahun 2006, di mana orang tua mereka tidak sadar tuh. Ada satu hal yang sangat berkesan bagaikan Rama Sinta sungguhan nih. Gurmit yang menikahi Debina saat itu, keduanya belum menjadi aktor dan aktris mapan seperti saat ini. Gurmit mengatakan, usia mereka saat menikah ialah sekitar 20 tahun dan soal pekerjaan keduanya baru mulai mencari. Pernikahan mereka dibantu oleh beberapa teman yang berlangsung di Gorageon di pinggiran kota Mumbai. Mengutip berbagai wawancara Gurmit Choudhary tentang kabar ini, ia mengatakan, banyak orang mengira saya dan Debina bertemu saat syuting untuk Ramayan, lalu kami menikah pada tahun 2011. Faktanya, kami kawin lari dan menikah pada tahun 2006, kami bahkan tidak memberitahu orang tua kami. Setelah 1,5 tahun mereka membuat nama di industri film, baru deh perlahan-lahan mereka memberitahu keluarga mereka tuh. Gurmit juga menambahkan, setiap orang tua ingin putrinya menikah dengan pria yang berpenghasilan tinggi, tetapi ketika saya menikah, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya rumah, tidak punya mobil atau uang, yang saya miliki hanyalah Debina dan dukungannya. Yang saya miliki hanyalah kepercayaan Debina kepada saya bahwa saya akan menjadi seseorang suatu hari nanti. Gurmit terakhir memuji istrinya mengatakan, kepercayaan dan keyakinan seperti itu tidak dimiliki oleh banyak orang saat ini. Kalau kata orang sini ya, cinta pertama itu adalah sejuta kesan, meski takdir kadang membawa kita ke orang lain. Sama dengan Amir Khan,
Istri pertamanya Rina Dutta yang sempat membuatnya menjadi budak cinta, apapun rela ia tempuh untuk cintanya itu. Mulai dari menulis surat cinta dengan darah, kemudian mengancam bunuh diri jika Rina menolaknya, hingga kawin lari karena tanpa restu beda agama. Dan cukup mengejutkan mendengar kabar saat itu bahwa di suatu waktu ada pasangan yang menentang dunia untuk menikah, yang bahkan tidak ingin menghabiskan satu hari pun tidak bersama, harus bercerai di tahun 2003. Seperti yang Mimin katakan tadi, cinta pertama adalah sejuta kesan. Ini pun terjadi pada Amir Khan. Melalui wawancara dengan si Megarewal, Amir Khan mengatakan sebenarnya dia akan menikah lagi dengan Rina Dutta dengan tradisi yang tepat pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Takdir berkata lain, konon perceraian itu adalah hal sulit bagi Amir Khan. Menurutnya, itu adalah hubungan yang istimewa dan masih sangat dekat di hatinya. Bahkan nih, Amir Khan mengakui tidak bekerja sebagai aktor selama 2 tahun untuk mengatasi dampak perceraian itu. Ia sendirian selama 3 tahun sampai 4 tahun hingga ia bertemu dengan Kiran Rao, istri keduanya saat ini. Sedih tapi ini kenyataan pahit, tapi juga patut dipuji bahwa bahkan hari ini Amir Khan dan Rina mempertahankan hubungan yang ramah dan membiarkan masa lalu berlalu. Berikutnya ini ada aktris dari serial TV Antv yang sudah pasti banyak dikenal orang nih. Sudha Chandran atau si penjahat Yamini dari serial Nagin yang tayang saat ini juga memiliki kisah romantis di balik kisah jahatnya di peran-peran TV. Sudha Chandran menikah dengan kekasihnya Raffi Dang yang menentang semua perbedaan kasta. Karena ia adalah putri satu-satunya dari keluarganya, orang tuanya menginginkan yang terbaik untuknya. Orang tua Sudha Chandran tidak setuju dengan keputusannya menikahi pria Punjab dan hanya sesama orang Tamil yang harus menikahinya. Mencoba meyakinkan orang tua dan tetap tidak setuju, keduanya kawin lari dan menikah di kuil Chiranagar, Murugan di Chembur, anak kota Mumbai. Bersama kekasihnya Raffi Dang, seorang sutradara pembantu, awalnya keduanya berkenalan di sebuah lokasi syuting. Raffi Dang dan Sudha Chandra awalnya menyimpan perasaan masing-masing, padahal saling jatuh cinta di pandangan pertama. Raffi adalah sosok pria yang menemani Sudha mengejar karirnya selama lebih dari 6 tahun. Ia menemani Sudha untuk audisi ketika keluarganya tidak mendukung Sudha untuk berakting. Persahabatan itu kemudian menyadarkan bahwa keduanya saling membutuhkan satu sama lain yang memaksa mereka menikah tanpa restu orang tua awalnya. Di India, pernikahan antara Muslim dan Hindu mungkin masih menjadi persoalan, tapi faktanya banyak yang telah melakukan pernikahan ini. Dua adik Salman Khan, Arbaz Khan dan Sohail Khan, keduanya menikahi gadis Hindu di tengah keluarga Muslim mereka. Ibarat kata orang nih, buah jatuh tak jauh dari pohon, ayah mereka Salim Khan juga menikahi istri keduanya Helen yang beragama Kristen. Sementara Arbaz Khan telah bercerai dengan istrinya Malaika Aurora, Sohail Khan pun dikabarkan pisah ranjang. Terakhir ini diberitakan di tahun 2017. Cukup disayangkan saja nih, pasalnya mereka telah memiliki 2 orang anak, Johan Khan dan Nirvan, hasil dari pernikahan yang diperjuangkan dahulu. Keduanya kawin lari karena tidak mendapatkan restu dari orang tua Sima. Sedikit cerita saja nih, Sima dari Delhi yang mengejar mimpi jadi perancang busana, pertama kali bertemu dengan Sohail Khan untuk urusan pekerjaan. Kabarnya nih, Sohail Khan jatuh cinta pada pandangan pertama dan mulai berkencan dengan Sima. Keluarga Sima yang belum siap dengan pernikahan anaknya, sedangkan keduanya sudah keburu menikah. Alhasil, keduanya memutuskan untuk kawin lari. Itu terjadi pada tahun 1997 sebelum rilis film yang disutradarai oleh Sohail Khan, Pyar Kiya to Darna Kya. Keduanya lari dari rumah dan menikah di kuil Arya Samaj, Mumbai. Jadi, mau tidak mau, keluarga Sima harus menerima keadaan ini. Di tengah-tengah keduanya mengasingkan diri dari keluarga masing-masing, Sima berjuang menjadi desainer dan sukses, sementara Sohail Khan tetap mensutradarai film dan mulai bekerja sebagai aktor. Meski Shraddha Kapoor belum menemukan kisah cintanya di Bollywood, Shakti Kapoor ayah Shraddha ini punya cukup kisah cinta untuk diberitakan pada 2 anaknya. Sebelum nikah, Shakti Kapoor ialah seorang aktor yang berperan penjahat di lebih dari 30 tahun dalam film-film terkemuka seperti Raja Babu, Judwa, Andas Apna Apna, Tofa, Chalbaz hingga Bab Namri Beta Das Namri.
Katanya nih, karena peran-peran penjahatnya di film itu kemudian membawa jalan buruk baginya. Mertuanya kala itu tidak mau menerimanya karena dipikirnya, Shakti Kapoor adalah orang yang jahat sungguhan. Diperparah lagi dengan istrinya yang seorang Maharashtrian dan ia adalah seorang Punjabi. Tanpa restu, akhirnya keduanya kawin lari setelah 2 tahun berpacaran di tahun 82. Mereka berkenalan di lokasi syuting Kismet tahun 80. Bahkan nih, saking tidak setujunya orang tua istrinya, ia bahkan mengurung putrinya di kamar, tapi ia berhasil kabur demi cintanya pada Shakti. Usia istri Shakti saat menikah ialah baru 18 tahun, tapi ia yakin dengan keputusannya pada bintang film ini, ia tidak peduli pada orang tuanya yang tidak berbicara kepadanya. Hingga lahirnya putra pertama mereka, Siddhant Kapoor, 1 tahun kemudian, barulah mertua Shakti Kapoor sedikit luluh dan mengajak putrinya berbicara kembali. Hubungan ini mencari perlahan hingga lahirnya Shraddha Kapoor. Di usia pernikahan yang ke-37 tahun itu, Shakti dan istrinya Shivangi Kolhapure masih awet hingga sekarang. Bagi putri kerajaan Sangli Maharashtra Bhagyashree yang awet muda ini, cinta baginya adalah di atas segalanya. Ia rela meninggalkan dunia film saat meledaknya film debutnya Maine Pyar Kiya tahun 89 untuk menikah dengan pengusaha yang merupakan teman sekolahnya. Himalaya Dasani adalah cinta pertama Bhagyashree saat masih bersekolah, bahkan kabarnya ia telah dilamar saat melakukan trip sekolah. Karena status ayahnya sebagai Raja Sangli, otomatis perbedaan status itu ditentang keras untuk dinikahi putrinya. Mereka akhirnya kawin lari dan menikah di sebuah kuil, disaksikan oleh Salman Khan dan orang tua si mempelai pria sendiri. Saking cintanya pada suaminya itu, Bhagyashree mengatakan ia pernah terpisah selama 1,5 tahun dengan suaminya, dan ia selalu merinding jika mengingat hal itu.